Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lanur Aziza. Saya adalah mahasiswi dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Semarang dengan NIM 400142180. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan salah satu potensi lokal yang ada di daerah saya di Kabupaten Wonosobo, demi untuk memenuhi penugasan mata kuliah etnosains dan kearifan lokal. Nah, kearifan lokal yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu mengenai Lubang Sewu, yang lebih tepatnya berada di Desa Erorjo, Kecamatan Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo. Nah, sebelum kita lebih lanjut ke videonya, kalian tahu nggak sih apa itu etnosains? Jadi, etnosains merupakan kegiatan merekonstruksi sains asli dari masyarakat atau pengetahuan asli dari masyarakat dengan sains ilmiah. Nah, pengetahuan asli masyarakat ini bisa meliputi adat, istiadat, lalu bisa simbol, bahasa, religi, mitos, dan juga kepercayaan dari masyarakat itu sendiri. Nah, kalian penasaran kan? So, ikuti terus etnovlog aku ya. Lubang Sewu adalah sebuah destinasi wisata unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Wonosobo. Lokasi dari destinasi wisata Lubang Sewu ini lebih tepatnya berlokasi di Desa Erorjo, Kecamatan Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo. Lokasi dari Lubang Sewu ini berada di tepi Waduk Wadas Lintang sebagai waduk terdalam di Asia Tenggara. Nah, sejarah yang dimiliki oleh Lubang Sewu sangatlah unik dan tersimpan berbagai macam misteri, mistik, keyakinan, hingga opini masyarakat. Nah, apa saja sih misteri dan sejarah di balik keindahan yang ada di Lubang Sewu? Kalian penasaran bukan? Untuk lebih jelasnya, mari kita kulik informasi dari salah satu penduduk asli Desa Erorjo. Oke, pada siang kali ini saya sudah bersama dengan salah satu warga dari Desa Erorjo yang akan menjadi narasumber kita pada kali ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lanur Aziza. Saya mahasiswi di semester 4 dari UNES. Nah, di sini saya izin untuk meminta waktu Bapak untuk menggali informasi mengenai Lubang Sewu. Iya. Apakah diperkenalkan, Pak? Biasa nama saya Pak Karim Amrullah, asli saya Desa Erorjo, kelahiran asli Rojo. Berarti Bapak asli sini ya, Pak? Iya. Nah, berapa umur Bapak saat ini ya, Pak? Umur saya sekarang 50 tahun. Saya kelahiran 72. Kalau boleh tahu, Bapak sudah berapa lama di Desa Erorjo ini? Saya dulu sebelum pengelola, saya dulu pernah mengikuti membuka wisata Lubang Sewu. Yuk, sementara kita bikinkan suatu pokdarwis, pokok sadar wisata. Nah, sementara akhirnya saya merantau, terus pulang lagi, saya hidupkan lagi sampai sekarang. Sekitar 6 tahun, 7 tahun saya berdomisili di wisata. Nah, untuk pekerjaan sehari-hari dari Bapak sendiri apa nih, Pak? Kalau pekerjaan sehari-hari, saya khususnya bercocok tanam dan sekaligus saya membantu membersihkan suatu objek wisata, barangkali dikunjungi sama orang biar kelihatan itu bagus dan bersih. Oke, mungkin langsung saja nih Pak, saya ingin bertanya mengenai bagaimana sejarah terbentuknya dari Lubang Sewu ini sendiri. Nah, sejarah wisata Lubang Sewu itu sebelumnya konon tuh udah dari zaman dulu, dari turunan nenek moyang kita. Itu nama Lubang Sewu memang sudah terpampang, itu sudah ada. Cuma ceritanya dikatakan Lubang Sewu itu dulu untuk lokasi perang melawan Belanda. Nah, tentara kita itu dulu sebesar apapun dan sebanyak apapun itu bisa masuk lubang, sekecil apapun lubang di sini itu untuk besok tentara kita, itu seperti itu kronologisnya. Oh, jadi mengapa dinamakan Lubang Sewu karena itu, Pak? Ya, karena dikatakan Lubang Sewu karena lubang satu itu bisa untuk masuk 1000 orang itu dulu. Nah, asal batu-batu niku dari mana nih, Pak? Asal batu-batunya itu memang asli dari alam seperti itu, Mbak. Terus batu-batu ini termasuk jenis apa nih, Pak? Batunya itu seperti kapur tapi agak keras. Berarti jenis batu ya, kapur. terukir sendiri, itu bukan buatan, asli alam. Nah, kira-kira panjang dari batuan ini berapa nih, Pak? Ya, kalau panjangnya panjangnya itu kalau melingkar itu sekitar ada 2 meter, 2 meter setengah. Kalau tingginya itu kalau pas musim kemarau itu bisa 3 meter, 3,5, 2,5. Nah, apakah bebatuan ini terlihat di sepanjang musim atau hanya terlihat di musim tertentu? Kalau Pak? bebatuan ini hanya musim kemarau saja, karena musim hujan itu biasanya kalau air waduk pas lagi pasang dia akan tertutup.
Nah, sudah sejak kapan warga Desa Erorjo ini tahu mengenai adanya Lubang Sewu ini, Pak? Itu sudah dari dulu, cuma dari masyarakat ini hanya mengenali saja itu bahwa itu namanya Lubang Sewu dan batunya terukir sangat bagus. Tapi setelah dari Pak Ambaryanto dulu menjabat Kades, maka dibukalah wisata tersebut akhirnya sampai sekarang. Nah, menurut informasi yang saya baca tuh terdapat arti dari lubang-lubang yang ada di batu tersebut yang diyakini oleh warga Desa Erorjo. Iya. Ya memang diyakini karena tapi nggak terlalu begitu yakin dengan batunya. Cuma orang masyarakat Erorjo itu khususnya kalau dia masuk ke wilayah Lubang Sewu itu jam-jam tertentu itu rata-rata dia nggak berani. Jadi habisnya jam-jam ya nggak begitu sakral, jam 12, terus jam 3, terus jam pagi itu kadang-kadang nggak berani seperti itu. Pokoknya hanya berhati-hati saja karena di sini angkatan mistis dan sangatlah sakral. Dari batuan itu nih, Pak. Iya. Nah, apakah terdapat ritual yang biasanya dilakukan di sekitaran Lubang Sewu? Kalau khususnya saya sebagai pengelola wisata Lubang Sewu, saya itu melakukan itu namanya apa ya, larungan setiap malam satu suro. Tapi kalau untuk masalah orang-orang lain kadang-kadang coba ada yang kali selamatan dari Solo, dari Jogja, kadang-kadang datang ke sini. Berarti itu dilaksanakannya setiap tanggal Malam 1 satu suro. iya. 1 tahun sekali, Pak? Iya, 1 tahun kali itu khususnya dari pengelola wisata Lubang Sewu. Nah, kalau air dari Lubang Sewu ini berasal dari mana, Pak? Ini dari berbagai macam kecamatan, Mbak, khususnya kecamatan Wadas Lintang. Ini banyak dari sampai kecamatan Wadas Lintang dan Sumberjo itu udah mencakup dulu itu ada 17 desa yang kena waduk. Makanya itu sumber-sumber tersebut, makanya masuknya ke waduk semua. Berarti ini berasal dari waduk ya? Iya. Nah, biasanya kan air dari waduk berarti digunakan untuk pembangkit listrik seperti itu atau buatan, Pak? Ya, satu airnya untuk digunakan membangkit listrik yang jurusannya ke Semarang. Terus yang kedua untuk perikanan, memelihara ikan, kasih karamba, itu seperti itu, Pak. Nah, sudah sejak kapan Lubang Sewu ini dijadikan sebagai tempat wisata? Itu wisata diresmikan dulu itu tahun 2014 selama Pak Ambaryanto menjabat Kades. Nah, kan ini tempat wisata nih, Pak. Nah, terkait harga tiket untuk masuk dari objek wisata Lubang Sewu ini berapa, Pak? Yang pertama kita buka dari Pak Ambaryanto dulu itu harga tiket nominal tuh 2.000. Tapi setelah berapa tahun dengan hasil tersebut itu nggak mencukupi untuk pengembangan wisata. Makanya dari kelompok sadar wisata ataupun Pokdarwis akhirnya berkumpulan untuk menaikkan tiket sampai sekarang masih harganya 5.000 dan itu juga disertai dari desa itu perdes. Jadi peraturan desa dan itu oleh kepala desa seperti itu. Nah, apakah terdapat larangan-larangan yang biasanya untuk pengunjung yang datang ke Lubang Sewu ini? Oh, ada. Yang jelas kalau itu pas fotografer terus foto itu prewedding itu tidak boleh pakai baju merah, Mbak. Karena kenapa, kalau baju merah itu kebanyakan pernah terjadi, khususnya saya tahu sendiri. Itu dulunya pernah saya bilangin tapi dia nggak memperhatikan. Ya silahkan monggo, setelah dia ijab kabul ataupun nikah selesai dia meninggal. Ya mungkin meninggalnya karena Allah saya juga nggak tahu, tapi yang jelas maaf saya ngomong, saya selama di sini pernah saya ketemu yang namanya Dewi Lanjar titip pesan sama saya, kalau memang ada foto-foto di sini tidak boleh pakai baju merah, seperti itu, Mbak. Jadi dilarang pakai baju merah. Pakai Ini baju khusus merah. yang prewedding Iya, aja atau prewedding. hanya untuk semua yang Prewedding, kalau pengunjung? untuk pengunjung biasa itu tidak masalah. Nah, selain Lubang Sewu ini dijadikan tempat wisata, apakah juga dimanfaatkan untuk hal lain, Pak? Ada manfaat lain terutama ya untuk masyarakat Erorjo. Ya kita masyarakat sini khususnya kan menangkap ikan jaring. Nah itu kebanyakan masuk kebutuhan untuk warga Erorjo menambah masukan. Kalau sore pasang jaring, paginya itu diambil ikannya. Ya kan lumayan untuk khususnya masyarakat sini. Oh, baik, Pak. Mungkin sudah cukup untuk informasinya. Terima kasih banyak Ya, ya, Pak, untuk sama-sama, Mbak. waktunya. Yang pertama yaitu rekonstruksi sains asli masyarakat menjadi sains ilmiah. Jadi sains asli masyarakat percaya bahwa batuan yang berlubang di Lubang Sewu diyakini sebagai tempat persembunyian prajurit saat dulu perang melawan Belanda. Sehingga kini lubang tersebut diyakini sebagai tempat persembunyian dari jin.
Sedangkan ditinjau dari sains ilmiah, batuan yang berlubang di Lubang Sewu terjadi karena proses pengikisan. Batu kapur bisa terkikis karena reaksi kimia dan juga proses fisikanya. Batu kapur sebagian besar terdiri dari kalsium karbonat yang sangat mudah terkikis karena bersifat larut dalam air asam. Reaksi kimia antara asam dan kalsium karbonat akan menghasilkan garam kalsium dan karbon dioksida yang membuat batu kapur menjadi porus dan mudah terkikis. Selain itu, terjadi juga karena proses fisika. Air hujan dan air permukaan yang mengalir melalui celah dan pori-pori batu kapur dapat merusak lapisan batu kapur dengan gaya hidrolik yang dihasilkan oleh aliran air. Tinjauan STEM yang pertama, sains. Jadi batuan yang berlubang di Lubang Sewu terjadi karena proses pengikisan batu kapur oleh air. Yang kedua, teknologi. Air yang mengalir di Lubang Sewu berasal dari air waduk Wadas Sintang yang dimanfaatkan untuk PLTA. Yang ketiga, engineering. Jadi Lubang Sewu dimanfaatkan sebagai objek wisata dan tempat pemancingan dan airnya untuk PLTA. Yang keempat yaitu matematik. Jadi harga tiket masuk Lubang Sewu sebesar Rp5.000 dan panjangnya 2-2,5 meter dan lebarnya 3-3,5 meter.